أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى قومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله إنما طائرهم عند الله ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم
بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربي 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
Qala ya Musa inni tafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli shay'in maw'izatan wa tafsilan likulli shay' fakhudhha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabila ar-rusdi la yattakhizuhu sabila wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhizuhu sabila dzalika bi'annahum kadzdzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Walladzina kadzdzabu biayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min hulliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Alam yaraw annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilayhi qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal a'daa wa la taj'alni ma'al qaumiz zalimin. Qala rabbi ighfir li wa li akhi wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin. Shadaqallahul azim. Terjemah surah Al-A'raf ayat 127. Dan para pemuka dari kaum Fir'aun berkata,
Apakah engkau akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk berbuat kerusakan di negeri Mesir dan meninggalkanmu dan Tuhan-Tuhanmu? Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak laki-laki mereka dan kita biarkan hidup anak-anak perempuan mereka dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. 128. Musa berkata kepada kaumnya, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah. Sesungguhnya bumi ini milik Allah, diwariskannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan kesudahnya yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. 129. Mereka kaum Musa berkata, kami telah ditindas oleh Fir'aun sebelum engkau datang kepada kami dan setelah engkau datang. Musa menjawab, mudah-mudahan Tuhanmu membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi, maka Dia akan melihat bagaimana perbuatanmu. 130. Dan sungguh kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. Hadis seputar ayat. Ayat 128. 1. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meminta kesabaran maka Allah memberikan kesabaran, dan tidaklah Allah memberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Hadis riwayat Bukhari. 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang menimpa seorang muslim dari kelelahan, kepenatan, kesedihan dan gangguan hingga duri yang mengganggunya, kecuali itu adalah penghapus atas dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Dari Abu Malik Al-Haris bin Asim Al-As'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabar adalah sinar dan Al-Quran adalah dalil yang bisa mendukungmu atau menghancurkanmu. Setiap manusia akan pergi, ia bisa mencelakakan dirinya atau menguntungkannya. Hadis riwayat Muslim. 4. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah dalam kesendirianmu atau dalam keadaan orang lain melihatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Terjemah ayat 131. Kemudian apabila kebaikan kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah karena usaha kami. Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah, namun kebanyakan mereka tidak mengetahui. 132. Dan mereka berkata kepada Musa, bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami tidak akan beriman kepadamu. 133. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah. Air minum berubah menjadi darah sebagai bukti-bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. 134. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu, jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu. 135. Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji. 136. Maka kami hukum sebagian di antara mereka, lalu kami tenggelamkan mereka di laut karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami. 137. Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya. Maksudnya adalah negeri Sam dan Mesir dan negeri-negeri sekitar keduanya yang pernah dikuasai Fir'aun dahulu. Setelah kerajaan Fir'aun runtuh, negeri-negeri itu diwarisi oleh Bani Israel. Yang telah kami berkahi dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka, dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun, yaitu yang dimaksud dengan bangunan-bangunan Fir'aun yang dihancurkan Allah ialah bangunan-bangunan yang didirikan mereka dengan menindas Bani Israel, seperti kota Ramses, menara yang dibangun Haman atas perintah Fir'aun. Hadis seputar ayat 131. Dari Rafi bin Makits, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, berlaku baik kepada budak akan mendatangkan keberkahan, dan berlaku buruk kepadanya akan membawa kesialan. Hadis riwayat Abu Daud. Ayat 132. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengikat buhul kemudian meniupnya, sungguh ia telah berbuat sihir. Sungguh ia telah berbuat sihir, dan barang siapa yang melakukan sihir, maka sungguh ia telah berbuat syirik, dan barang siapa yang menggantungkan sesuatu, maka ia akan diserahkan padanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ayat 133.
Satu, dari Iyad bin Himar, Nabi SAW melihat bila berkhutbah di hadapan para sahabat dengan mengatakan, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati, sampai tidak ada lagi salah satu dari kalian saling berbangga diri terhadap yang lainnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dua, dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu an, kami ikut berperang bersama Rasulullah SAW selama 7 peperangan dan makanan kami adalah belalang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terjemah ayat 138. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberang laut itu, bagian utara dari Laut Merah, ketika mereka sampai kepada satu kaum yang mereka tetap menyembah berhala. Mereka Bani Israel berkata, wahai Musa, buatkanlah untuk kami sebuah Tuhan atau berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan atau berhala. Musa menjawab, sungguh kamu orang-orang yang bodoh. 139, sesungguhnya mereka akan dihancurkan oleh kepercayaan yang dianutnya, dan akan sia-sia apa yang telah mereka kerjakan. 140, Musa berkata, pantaskah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah, padahal Dia yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu. 141, dan ingatlah ketika, wahai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya yang menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat. Mereka membunuh anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. 142, dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam, dan kami menyempurnakan, dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku, dan perbaikilah dirimu dan kaummu, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan. 143, dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, ya Tuanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat engkau. Allah berfirman, engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku. Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya pada gunung itu, maksudnya adalah para mufasir ada yang berpendapat, pengertiannya ialah kebesaran dan kekuasaan Allah, dan ada pula yang menafsirkan bahwa yang nampak itu adalah cahaya Allah. Bagaimanapun juga tampaknya Allah itu bukanlah seperti tampaknya makhluk. Hanya tampak yang sesuai sifat-sifat Allah yang tidak dapat diukur dengan ukuran manusia. Gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman. Hadis seputar ayat 138. Dari Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh mengagumkan urusan orang mukmin, sungguh semua urusannya baik baginya, yang demikian itu tidaklah dimiliki oleh seorang pun kecuali hanya orang yang beriman. Jika mereka mendapat kebaikan kemudian ia bersyukur, maka ia merupakan kebaikan baginya, dan jika keburukan menimpanya kemudian ia bersabar, maka itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Ayat 142 sampai 143. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki Yahudi datang menemui Rasulullah SAW dan mengadukan kepada Nabi SAW tentang perbuatan salah satu muslim yang menampar wajahnya. Lalu beliau menyuruh laki-laki Yahudi tersebut untuk memanggilnya. Kemudian beliau bertanya kepadanya, mengapa kamu menampar wajah laki-laki Yahudi itu? Dia menjawab, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku suatu hari sedang berjalan melewatinya. Lalu aku mendengar dia mengatakan, demi zat yang telah memilih Musa daripada yang lainnya. Aku marah mendengar ungkapan tersebut. Rasulullah SAW menjawab, janganlah kalian saling melebihkan antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Sesungguhnya para manusia di hari kiamat akan terkejut tak sadarkan diri, dan akulah orang pertama yang sadar. Tiba-tiba aku bersama Musa memegang salah satu penyangga aras. Aku tidak tahu apakah Musa sadar sebelum aku, ataukah dia telah dibangunkan dengan suara menggelegar dari balik gunung. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Terjemah ayat 144. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu, berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. 145. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh atau Taurat. Lauh ialah kepengan batu atau kayu yang tertulis di isi Taurat yang diterima Nabi Musa AS setelah munajat di Gunung Sinai. Segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dan sebaik-baiknya.
Utamakanlah yang wajib-wajib dahulu dari yang sunnah-sunnah, yang sunnah dan mubah. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Maksudnya Allah akan memperlihatkan negeri orang-orang fasik seperti Fir'aun, Ad, Samud dan sebagainya yang hancur karena mereka akibat akhir kejahatan dan kefasikan mereka. 146. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. 147. Dan orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan mendustakan adanya pertemuan akhirat, sia-sialah amal mereka diberi balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. 148. Dan kaum Musa setelah kepergian Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh bersuara dari perhiasan emas. Maksudnya adalah mereka membuat patung anak sapi dari emas. Para mufassir berpendapat bahwa patung itu tetap patung tidak bernyawa. Suara yang seperti sapi itu hanyalah yang disebabkan oleh angin yang masuk ke dalam rongga patung itu dengan teknik yang dikenal oleh Samiri waktu itu, dan sebagian mufassir ada yang menafsirkan bahwa patung yang dibuat itu kemudian menjadi tubuh yang bernyawa dan mempunyai suara sapi. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. 149. Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa telah sesat, mereka pun berkata, sungguh jika Tuhan kami tidak memberi rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi. Hadis seputar ayat 144 sampai 146. 1. Dari Abdullah bin Ghanam al-Bayadi radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di pagi hari membaca ya Allah, nikmat apapun yang aku peroleh dan diperoleh seorang di antara makhlukmu adalah darimu yang esa dan tak bersekutu, maka segala puji dan syukur adalah bagimu. Sesungguhnya ia telah menunaikan syukur pada hari itu, dan barang siapa yang membacanya di sore hari, maka ia telah menunaikannya syukur pada malam harinya. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai dan Ibnu Hibban. 2. Dari Sauban radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dalam keadaan terbebas dari 3 hal, sombong, mencuri harta ghanimah dan utang, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi. Terjemah ayat 150. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, dia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Maksudnya adalah, apakah kamu tidak sabar menanti kedatanganku kembali setelah munajat kepada Tuhan, sehingga kamu membuat patung anak sapi untuk disembah sebagaimana menyembah Allah? Musa pun melemparkan lauh-lauh atau Taurat itu dan memegang kepala saudaranya atau Harun sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalahanku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim. 151. Musa berkata, ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat engkau, dan engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang. Hadis seputar ayat 150 sampai 154. 1. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang masuk Islam kemudian Islamnya menjadi baik, maka Allah akan menghapus segala kejahatan yang telah dilakukannya. Setelah itu ia akan diberi balasannya, yaitu setiap kebaikannya akan dibalas Allah 10 hingga 700 kali, sedangkan kejahatannya dibalas setimpal dengan kejahatannya itu kecuali Allah maafkannya. Hadis riwayat Nasai. 2. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah melimpahkan kasih sayang kepada Musa. Kabar tidaklah sama dengan fakta atau kenyataan. Musa pernah mendengar kabar tentang fitnah yang menimpa kaumnya. Lalu Musa tidak melemparkan lembaran-lembaran Taurat, namun ketika dia benar-benar telah melihat kondisi mereka, maka Musa melemparkan lembaran-lembaran Taurat. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.